Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kali ini saya akan membahas mengenai tanaman yang bisa mengundang jin atau mempengaruhi aura buruk di dalam rumah gitu. Dan sebaiknya tanaman ini tidak ditanam di depan rumah. Monggo disimak dulur, mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, jika di antara panjenengan mungkin yang saat ini mengalami masalah-masalah dalam rumah tangga, ataupun mungkin ada yang di rumah, ada yang sakit-sakitan, tidak kunjung sembuh, kemudian suasana rumah itu panas ya, kayak ada yang emosi saja, ada masalah saja. Nah, ini barangkali dulur, di depan rumah Anda ada tanaman-tanaman berikut ini, yang mana tanaman ini menyerap energi negatif dan berpengaruh pada penghuni rumah tersebut. Tanaman-tanaman tersebut diantaranya adalah yang pertama, kalau menurut simbah-simbah mbiyen kalau zaman sekarang sudah langka pohon asem Jawa ini disukai oleh semua jenis makhluk halus. Tapi kalau zaman sekarang tidak ada, saya rasa jadi aman-aman saja. Masih ada sih kalau di kuburan atau rumah-rumah tua. Kalau bagi Anda yang mungkin merasa pohon ini kok langka, kemudian tak tandurnya di depan rumahku, nah sebaiknya diurungkan niatnya karena ini berpengaruh pada energi rumah Anda. Kemudian yang kedua adalah pohon beringin. Pohon beringin ini memang sekilas nampak rindang dulur, enak isi kangge nyiup. Akan tetapi pohon beringin ini ternyata disukai oleh kodam-kodam tertentu. Di mana sebenarnya kalau pohon beringin ini kalau malam hari Anda misalnya posisinya sumuk terus bubuk di bawah pohon beringin yang rindang, itu tidak baik karena pohon beringin ini mengeluarkan karbon dioksida dan menghirup oksigen. Di mana kita itu manusia membutuhkan oksigen dulur. Sedangkan kalau malam hari sama-sama membutuhkan oksigennya, sehingga manusianya yang kalah. Karena pohon beringin ini menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, sehingga iki sing nyebabne tidur di bawah pohon beringin itu bisa semaput atau pingsan. Jadi kalaupun pengen rindang sebaiknya tidak ditanam di depan rumah, bisa saja di belakang rumah atau samping. Kemudian yang ketiga adalah pohon pepaya. Pohon kates gak ngetarani dulur, tapi jarine wong sepuh-sepuh mbiyen itu gak ilok kalau ditandur di depan rumah. Nah, ternyata pohon pepaya ini disukai oleh jenis makhluk halus yang namanya kuntilanak. Tapi seneng manggo gini wit kates. Dan juga kalau ada yang memiliki niat yang tidak baik, ternyata kui bisa dijadikan sebagai media, di mana pengaruhnya adalah rumahnya itu bisa nyerap energi dari media pohon pepaya yang mungkin di situ ada energi negatifnya berupa kiriman. Jadi kalau di rumah Anda ada yang sakit-sakitan tidak sembuh dan sakitnya itu tidak terdeteksi, kok di depan rumah ada pohon pepayanya, ditebang saja dulu, karena ternyata pohon pepaya itu bisa menjadi media untuk sihir. Saya ngirimi mau iso menjadikan pohon pepaya itu sebagai medianya. Walaupun itu banyak manfaat dan khasiatnya, tapi sebaiknya tidak ditanam di depan rumah, di belakang atau samping rumah. Kemudian yang keempat ini sepele, wit lombok. Cabai ini dulur, sebenarnya manfaatnya kan banyak.
Ya seneng ae nandur lombok dipanen kanggo nyambel, kanggo jangan sak bendinane. Akan tetapi ternyata kalau ditanam di depan rumah itu juga tidak bagus karena auranya panas, di mana berpengaruh pada penghuni rumah. Kalau di rumah Anda sering emosian, kemudian sering ada masalah di rumah, kemudian hawanya ini nggak enak, kudu panas-panas, padahal sebenarnya cuaca sedang tidak panas. Nah itu bisa jadi karena penyebabnya dari kesababan aurane wit lombok ini. Kemudian selanjutnya ada juga pohon sawo. Pohon sawo ini sebaiknya juga tidak ditanam di depan rumah, bisa di samping atau belakang rumah. Karena pohon sawo itu disukai oleh jenis makhluk halus seperti gendruwo. Semanggoane senengane nek ngene wit sawo. Dan ini tetangga saya dulu pernah dulur memang punya pohon sawo di depan rumahnya besar. Ya memang gitu, setiap anak yang bermain di situ sering melihat ada makhluk besar gitu. Nah memang terlihat sintru, akhirnya dipotong sama tetangga saya itu dulu waktu saya kecil gitu. Dan setelah itu ya tidak ada apa-apa lagi. Nah ini jari ini simbah-simbah biyen itu memang pohon sawo itu kesukaan dari jenis gendruwo, demit gendruwo. Lalu ada juga pohon pisang dulur. Nah kalau punya pohon pisang di depan rumah itu sebaiknya dipindah di belakang. Karena pohon pisang itu kesukaan panggonane demit, sejenis pocong ataupun kuntilanak. Biasane sing dipethuki wujudnya memang pisang debok gitu lho. Terus engko mundak gede putih dhuwur seperti itu. Makanya simbah-simbah dulu mengatakan kalau punya pohon pisang itu jangan ditandur di depan rumah, tapi di belakang atau di kebonan. Jadi depan rumah itu jangan ditanami pohon-pohon yang seperti itu karena mereka ini salah satu kesukaan dari demit-demit ya koyok kuntilanak maupun pocongan gendruwo. Kemudian yang terakhir adalah pohon bambu. Kalau pohon bambu ini saya punya pengalaman pribadi dulur. Rumah mbah saya dulu depannya adalah pohon bambu yang sangat rimbun. Nah, sering dipetui orang yang lewat depan rumah saya itu sering ketemu mentelung. Nah itu wujudnya kalau enggak ya putih-putih lah ya. Wujudnya seperti itu, nek enggak demit jenis kuntilanak ya gendruwo. Dan katanya dulu kebanyakan anak-anak yang hilang digoleki renek. Kuwi disinggahne ning gini pohon bambu, saya nyinggahne kuwi jenenge wewe gombel. Nah, dari situ selalu diingatkan bahwa jangan menanam tanaman atau pohon yang menyebabkan yang disukai oleh jenis-jenis makhluk halus tertentu. Di pohon bambu tersebut ya, kalau saya pribadi dan keluarga saya memang tidak pernah melihat dulu, tidak pernah ditemui memang aman, bahkan ular aja enggak. Tapi orang lain itu sering ditemui, entah itu ular, entah itu sejenis pocongan ataupun kuntilanak. Dan memang panggonane yo ning kono kuwi dulur, omah-omahane yo ning ngene kono kuwi. Jadi untuk Anda yang mungkin suka dengan pohon-pohon yang saya sampaikan itu, tanaman-tanaman sejenis itu, kalau memang diambil untuk kemanfaatannya, jangan ditanam di depan rumah. Akan tetapi ini lek zaman saiki lek ngarani mitos nggih dulur. Kalau zaman dulu itu memang kebanyakan demikian. Baik dulur, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita bagi Anda yang mungkin mengalami problema dalam permasalahan hidup ya, seperti yang saya sampaikan koyok hawa niki emosi ae, panas ae, tukaran ae, sakit yang tidak kunjung sembuh, yang tidak terdeteksi penyakitnya. Kalau ada salah satu tanaman yang di depan rumah Anda seperti itu, segera singkirkan. Baik dulur, saya Fitrika. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.